Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross Saver, Gross TV kembali mengudara. Kali ini Gross TV didampingi dengan Bang Firlandia SH. Mengenai apa? Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, Bang. Bang, ini kan IPAT ini kalau dibilang mulai menanjak ke atas ya. Alhamdulillah informasinya dengan beberapa kementerian harmonis dan sebagainya. Bahkan belakangan ini muncul agenda-agenda dari provinsi-provinsi. Terakhir Gross TV jujur mendatangi Jawa Tengah dan kemungkinan Jawa Barat dan akan ke Jawa Timur. Jawa Barat tanggal 2 kalau nggak salah, 2 Desember atau 2 Januari. Jawa Timur 22. Nah, kalau tidak salah, bener ya, udah untuk Sumatera Selatan udah kompor dulu, Bang ya? Saya enggak tahu. Kenapa? Karena itu bukan program dan agenda Penggil IPAT Sumsel. Jadi saya tidak tahu siapa yang melaksanakan itu, dan itu juga tanpa sepengetahuan saya selaku Ketua Penggil IPAT Sumsel. Itulah kira-kira. Tapi isunya sudah merebak begitu, Bang. Dalam artian ini jangan sampai membuat anggota menjadi bingung. Kok ada isu yang merebak bahwa akan diselenggarakannya konferwil. Sedangkan Abang sebagai Ketua Penggil sendiri kan tidak mengetahui isu tersebut. Nah, sebetulnya siapa sih yang kalau boleh tanggapan Abang dengan adanya isu yang dilempar di daerah Sulawesi Selatan itu pengaruh terhadap Sumatera Selatan ini pengaruh terhadap anggota bagaimana, Bang? Ya, anggota normal saja. Kita tetap mengikuti arahan dari PP IPAT. Apapun program PP IPAT kita jalankan, kita laksanakan. Termasuk juga program Penggil juga kita jalankan. Karena PP IPAT itu memerintahkan kepada Penggil IPAT Sumsel untuk melantik pengurus, ya. Di surat nomor 203 itu Penggil diminta untuk melantik pengurus. Di samping itu ada surat yang secara umum. Kalau yang 203 khusus Sumsel. Kalau yang 245 itu umum, artinya kepada seluruh penggil yang ada di Indonesia dengan kategori-kategori yang sudah dikukuhkan dan yang harus konformil. Ya. Jadi kalau khusus untuk Sumsel, karena Sumsel itu sendiri sudah dilantik dan dikukuhkan di KLB Lombok. Ya, betul. Ya, jadi perintahnya yaitu tadi cuman pengukuhan pengurusnya saja. Oh, gitu. Nah, kalau ketuanya sudah di Lombok kemarin ya. Iya. Itu saja. Berarti untuk Sumsel memegang pengukuhan yang di Lombok. Ya, karena begini. Kongres luar biasa itu tidak akan pernah terjadi kalau ketua Penggilnya itu tidak dilantik di Lombok. Karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ya. Berapa itu nomornya saya lupa, 694, semua Penggil, bukan begitu bahasanya, bahwa membatalkan Kongres IPAT di Makassar, hasil Kongres IPAT di Makassar, dan melarang tergugat 10 kalau tidak salah itu Julius Purnawan untuk mengatasnamakan PP IPAT, dan kemudian juga membatalkan pelantikan. Itu antara lain bunyi dari putusan Pengadilan Negeri 694 Jakarta Barat, dan dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, dasar itulah kita kemarin kongres di Lombok untuk melantik lagi. Karena kalau tidak dilantik sesuai ADART, pertama syarat untuk kongres atau KLB itu 50% plus 1 Penggil yang ada. Ya. Sedangkan Penggil yang dilantik Sapran Sopian itu kalau tidak salah antara 9 sampai 10 orang. Sedangkan ADART harus 17 dari 33 Penggil yang ada. Maka kita seluruh ketua Penggil itu kemarin dirembukan untuk melantik ulang
melantik dan mengukuhkan ulang para ketua Pengwil yang dilantik oleh Julius Purnawan. Itulah dasarnya. Makanya bisa dilaksanakan KLB. Makanya dilaksanakan KLB. Sedangkan negara saja sudah mengakui kok bahwa apa yang terjadi di Kongres Makassar itu adalah sah. Dan diakui dengan diakuinya oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa keberadaan PP IPAD itu diakui dan disahkan. Gitulah sebagai dasarnya tuh. Makanya Sumsel hanya mengukuhkan para pengurus dengan dasarnya karena sudah dilantik dan kukuhkan kembali di KLB Lombok tanggal 20 Maret 2021. Nah, kalau tidak salah kan kayak di Jawa Barat juga kan sudah dikukuhkan ya. Kemudian kan atas ada permintaan arus bawah anggota. Makanya saat ini Jabar sedang mempersiapkan konversi wilayah IPAD. Iya. Karena ada permintaan arus bawah, padahal Mbak Osyo sudah dikukuhkan juga di sana. Tanggapan Abang kalau seperti itu bagaimana? Lah kan ini tiap-tiap Pengwil tuh punya permasalahan yang berbeda. Ya kan? Betul. Jadi permasalahan itu tidak bisa sama. Ya kalau permasalahannya sama ya mudah kita mengkonstatirnya. Tapi karena permasalahannya berbeda, ya berbeda juga dalam menyikapinya tersebut. Nah, kalau untuk di Sumsel sendiri bagaimana? Ya sementara ini jalan, organisasi jalan. Apa yang diperintahkan ketum PP ya, bukan ketum PP, apa yang diperintahkan PP IPAD, beberapa kali surat yang dikirim kepada kita, semuanya tujuan kepada kita, tidak ada kepada orang lain. Baik surat untuk KTA, baik surat untuk konsolidasi dengan pengda-pengda, konsolidasi dengan pengurus-pengurus, kemudian ya surat-surat lainnya, semuanya kepada kita. Nah, tidak ada kepada yang lain. Gitu. Berarti dengan adanya isu mau konverwil di Sumsel itu? Ya saya tidak tahu, karena itu bukan agenda atau acara kita. Itu karena kalaupun itu dinamakan konverwil loop sekalipun, sesuai pasal 19 ayat 5 itu kan penyelenggaranya Pengwil atau Pengda. Iya. Nah, sedangkan Pengda itu sendiri pasca putusan PN Jakarta Barat dan putusan PT Jakarta sampai saat ini belum pernah dikukuhkan dan dilantik. Jadi bagaimana dia mau melaksanakan konverwil sedangkan mereka sendiri tidak punya legal standing untuk melakukan itu. Ya mestinya mereka dilantik dulu, dikukuhkan ulang dulu. Kan begitu sesuai ADART. Baru mau konverwil. Dan itu pun harus berdasarkan pasal 19 ayat 5. Itu pertama minimal 1 pengda pengajuannya dan didukung setengah pengda yang ada. 50%. Setengah itu atau 50% plus 1. Iya. Di Sumsel itu ada 6 berarti pengda. Berarti dia harus 3 plus 1. Minimal 1, berarti paling tidak ada 4 pengda untuk melaksanakan konverwil. Betul. Nah, jadi saya tidak tahu karena pengdanya juga belum disahkan dan juga Pengwil juga tidak mengajukan untuk konverwil. Jadi saya tidak tahu apakah itu ya saya tidak bertanggung jawab lah khusus untuk itu. Nah, karena itu bukan program atau acara kita. Nah, biasanya kan Bang kalau dari Pengwil sudah melakukan konverwil, ini kan kalau normal ya, setelah kongres ketum terpilih dia akan memerintahkan ke Pengwil untuk segera konverwil. Ya. Setelah konverwil selesai, Pengwil akan menuliskan surat ke pengda-pengda untuk melakukan konverda. Ya. Nah, untuk Sumsel sendiri apakah sudah ada kesana Bang sebagai ketua Pengwil? Saya sudah melaksanakan perintah ketum itu untuk konverda. Sampai saat ini sudah ada 4 pengda yang sudah saya lantik dan kukuhkan kembali. Oke. Cuma 2 yang belum, Pengda Banyuasin dan Musi Banyuasin. Oh, belum berkenan. Apa bersedia atau belum berkenan? Ya, saya akan mencoba untuk berkonsolidasi dulu lah sebagaimana perintah dari PP. Mungkin ya namanya dinamika berorganisasi. Betul. Ya begitulah. Semuanya kan adalah anggota saya. Ya, biasalah namanya ada dinamika.
bahwa dinamika berorganisasi itu menandakan organisasi itu hidup. Betul. Hidup Setuju. ya. Setuju. Hidup, bahwa organisasi itu dinamis, organisasi itu berjalan dengan baik. Betul. Lah iya, kalau saya terus terang aja sebagai ketua pengurus Sumatera Selatan 4, ya saya terus terang cukup bangga. Kenapa cukup bangga? Anggota saya tidak perlu diajari lagi ADART. Mereka sudah melek semua. Belajar dia. Sudah belajar, walaupun ya mereka berpandangan berkesimpulan menurut selera mereka sendiri-sendiri barangkali. Tapi yang jelas saya cukup bangga. Support sangat bagus. Belum tentu ada organisasi seperti IPAT ini yang ADART dibaca oleh yang anggota. ADART dibaca dari mulai tahun 87 sampai sekarang ini semuanya mereka baca. Jangan-jangan kalau dulu mungkin taruh di meja taruh aja. Di meja. Taruh di bupet. Iya. Sekarang dibaca. Sekarang dibaca. Keren. Sampai perubahannya, sampai tahun berdirinya 87, sampai detik ini semua mereka baca. Apa tidak bangga saya sebagai ketua Pemil? Keren itu. Belum ada organisasi sehebat IPAT di Sumsel ini. Itu. Sehingga ADART pun dipelajari. Wah, belum tentu. Berarti kalau nanti ada perubahan lebih gampang ya? Lebih gampang. Karena sudah dipelajari, kurang Iya, di sini, orang berpartai politik aja belum tentu membahas ADART. Iya benar. Atau organisasi lain juga belum tentu. Iya benar. Seperti IPAT ini. Ini semuanya baca. Benar. Iya kan, baca. Yang ada baik yang pro maupun kontra baca semua. Mempelajari. Walaupun pasal itu ya. menurut selera masing-masing. Tapi wajar karena kan orang hukum pasti berbeda. Iya. Membaca satu pasal pun Iya. akan banyak persepsi yang akan muncul. Sah-sah saja orang berpendapat begitu kan. Namanya juga bebas orang berpendapat. Betul. Dan dinamika itu biasa dalam berorganisasi. Ya, saya tidak ada melarang juga, enggak, ya terserah aja mereka aja. Yang penting itu bukan program kami, bukan rencana kami, bukan agenda kami. Untuk melakukan konfirmasi. Iya, itu aja. Jadi saya tidak banyak cerita khusus hal ini. Ya silakan saja. Nah, tapi kan dalam artian ini minimal bisa bukan mempengaruhi ya. Ya ke anggota kan ada bertipik dampak. Nah, sekarang sampaikan ke anggota mengenai permasalahan ini. Ya sebenarnya tidak ada permasalahan sih di Sumsel itu, semuanya itu kan anggota kita semua. Tidak ada, cuman itu kan berbeda pendapat aja kan biasa di dalam dinamika berorganisasi. Ya sah-sah aja orang berpendapat. Mau yang ada yang bilang saya 3 periode, mau ada yang bilang saya habis masa jabatan, ya terserah. Tetapi barangkali yang berpikiran seperti itu karena mereka tidak mengikuti jalannya roda organisasi. Karena saya selaku ketua Penggil IPAT ini selalu mengikuti jalannya organisasi. Mau rakernas di Bali, mau prakongres di Semarang, dimanapun saya ada, saya ikut semua. Lihat aja di daftar hadir, saya tahu. Jadi prosesnya terjadi semuanya tahu. Ya namanya dinamika itu tidak apa-apa lah, biasa lah. Saya tidak terlalu dipikirkan seperti itu karena itu semua anggota saya. Nanti dalam waktunya kita akan berkoordinasi, berkolaborasi. Ya pokoknya kita akan berkumpul kembali lah. Ya namanya dalam organisasi itu biasalah berbeda-beda pendapat. Orang dalam keluarga aja biasa, dalam keluarga kita adik-beradik aja biasa, apalagi Sumsel itu hampir 500-an, hampir 500, ya biasa-biasalah, namanya orang berpendapat. Iya. Jadi kebanggaan saya setiap orang banyak berpendapat berarti ya organisasi itu dicintai dan dimiliki oleh anggota. Berarti ada rasa peduli. Ada rasa peduli terhadap organisasi. Nah itu catatan saya. Daripada diem anteng manut aja. Lah ya kita nggak ngerti kalau anggota itu diam. Pusing malah. Ya, pusing. Dengan begini kita tahu yang mana suka dengan kita, mana yang maunya apa, yang mana maunya apa, yang mana dukung kita. Ya biasalah.
Ya kan kita ini kan selaku ketua, tidak mungkinlah kita itu akan mengakomodir seluruh kepentingan anggota. Pro dan kontra di dalam organisasi itu biasa, ya kan? Dan kita juga tidak bisa menyenangkan seluruh anggota. Karena ketua Penwil bukan alat pemuas. Bukan alat pemuas, ketua Penwil itu bukan alat pemuas. Ya paling tidak kita bisa menjalankan amanah anggota. Ya masalah kepuasan itu biasa lah, namanya dinamika berorganisasi. Ya. Oke deh. Terima kasih Bang Firlandia, Ketua Penwil IPAT Sumatera Selatan. Makasih, salam untuk semua teman-teman ya. Oke, Growsavers, sebenarnya masih banyak nih, berhubung suara azan sudah berkumandang 2-3 kali. Jadi Gross TV akhiri bincang santai dengan Bang Firlandia, Ketua Pengda. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.